Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Tiara. Saya dari Sistem Informasi kelas B tingkat 1. Di video kali ini saya akan menuntaskan tugas saya untuk mata kuliah Manajemen Proses Bisnis, yakni di mana kali ini tugas saya mengenai BPMN 2.0 dengan tema pengajuan cuti kuliah. Nah, di balik pengajuan cuti itu prosesnya kayak gimana sih? Untuk dari itu, aku bakal ngajakin kalian buat ngebedah alur pengajuan cuti mahasiswa menggunakan diagram BPMN yang sudah saya buat. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, ternyata prosesnya itu gak cuma di mahasiswa aja ya, tetapi bakal muter ke administrasi, dosen wali, serta sampai ke sistem akademik kampus. Nah, biar gak penasaran langkah-langkahnya dari awal kirim berkas sampai disetujui ataupun ditolak, yuk langsung saja kita bahas ke videonya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang alur dari mahasiswa. Nah, dari mahasiswa ini, yakni aktor utama yang menginisiasi pengajuan cuti. Nah, yang dimana mahasiswa ini dapat mengisi formulir yang isinya itu mengunggah berkas dan menerima keputusan akhir. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut kita ke sistem akad, yang dimana sistem akademik ini yakni entitas sistem otomatis. Nah, yang berfungsi itu sebagai penerimaan berkas secara digital ataupun secara langsung ya, serta yang meneruskan yang bisa disebut dengan notifikasi status. Nah, yang dimana sistem akad ini akan mengetahui persetujuan kita ditolak ataupun disetujui. Nah, selanjutnya kita ke bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini pihak yang bertanggung jawab yang melakukan pengecekan berkas awal. Nah, pengecekan berkas awal lanjut ke verifikasi lanjutan serta mencatat status cuti mahasiswa ke dalam database, itu pun jika disetujui. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang dosen wali. Nah, di sini saya salah ngetik dosen wali. Nah, yang dimana dosen wali ini yakni pihak akademis yang mengevaluasi latar belakang, dilanjutkan dengan alasan cuti. Nah, nanti itu dimana dosen wali akan menanyakan kenapa mahasiswa itu mengajukan cuti. Nah, dan kondisi akademik mahasiswa untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi, kalau misalkan kalian udah ada di tahap-tahap ini, bakal langsung ke dosen wali yang akan menentukan dan menanyakan alasan kalian mengajukan cuti. Nah, selanjutnya kita ulang lagi ya dari tahap awal, yang dimana start event atau di daerah mulai ini. Nah, di dalam kolom ini yang berarti mahasiswa yang memutuskan untuk mengajukan cuti kuliah. Nah, yang ditandai dengan aktivitas mengisi formulir dan mengunggah berkas pengajuan persyaratan. Nah, yang ini ya. Nah, yang di awal ini ketika kirim pengajuan langsung akan diterima oleh sistem akad, yang dimana mereka akan menerima berkas, dan ketika berkas itu sudah ada di tangan sistem akad, mereka akan memberikan secara langsung berkas-berkas itu ke bagian administrasi. Di bagian administrasi ini mereka akan melakukan pengecekan secara ulang kembali apakah berkas itu valid ya ataupun tidak. Nah, kita ke tahap yang tidak valid terlebih dahulu. Jika tidak valid, akan mengirim kembali notifikasi tolak terlebih awal kepada pihak sistem akad, yang dimana sistem akad itu akan
memberitahukan secara langsung kepada mahasiswa terkait. Dan alasan cutinya itu pastinya akan ditolak lebih awal. Nah, lanjut kita ke bagian jika berkas awalnya itu valid, ya. Nah, kita langsung ke bagian evaluasi akademik dan alasan. Biasanya kalau misalkan dari administrasi berkas awalnya sudah mampu memenuhi persyaratan, bagian administrasi akan meneruskannya ke dosen wali, yang dimana dosen wali ini akan mengevaluasi kembali akademik dan alasan mahasiswa yang mengajukan cuti. Nah, jika dosen wali tidak ataupun tidak masuk akal dalam mengajukan cuti, mereka langsung akan menindaklanjutinya, entah itu ya ataupun tidak. Kita kembali lagi ke bagian yang tidaknya. Nah, di bagian yang tidaknya itu, jika dosen wali tidak menyetujui evaluasi akademik dan alasan yang diberikan mahasiswa, mereka akan langsung kembalikan ke sistem akad, yakni bakal ada peringatan atau sebuah notifikasi bahwa pengajuan cuti mahasiswa itu akan atau telah ditolak oleh dosen. Nah, jika di sistem akad itu sudah ada pemberitahuan dan mahasiswa dapat menerima notifikasi tersebut lewat sistem akad. Apabila jika dosen wali mengevaluasi akademik dan alasan itu disetujui, kita kembali ke bagian ya. Nah, yang dimana si berkas tersebut akan dilanjutkan dengan verifikasi lanjutan, yang dimana berkas itu lengkap ataupun tidak. Kita kembali lagi ya ke bagian lengkap ya ataupun tidak. Nah, biasanya di verifikasi lanjutan ini akan dikenai dengan biaya cuti per semester. Itu pun tergantung dari pada pihak kampusnya itu tersendiri. Nah, jika kita kembali lagi ya dari tidaknya. Tidaknya itu menyebutkan bahwa si mahasiswa tidak mampu menyelesaikan administrasi yang diberikan oleh pihak kampus. Nah, yang dimana kita juga sudah menjelaskan tadi, notifikasi tolak akhir yang akan datang kepada sistem akad dan akan diberitahukan notifikasinya kepada mahasiswa, yang dimana ditolak di akhir itu akan menjadi suatu keputusan. Akan tetapi jika disetujui dalam verifikasi lanjutannya itu dan memenuhi persyaratan yang diberikan administrasi, entah itu biaya dalam cuti cuti semesterannya, dilanjutkan dengan catat status cuti, berapa lama mereka akan mengajukan cuti, entah itu 1 semester ataupun 2 semester. Biasanya mahasiswa dimaksimalkan dalam 2 semester untuk pengajuan cuti. Nah, jika catat status cuti itu telah selesai dan sudah disetujui oleh pihak kampus, terutama di bagian administrasi, mereka akan mengirimkan notifikasi ke sistem akad, yang dimana notifikasi itu berarti disetujui akhir, yang dimana sistem akan menyetujui dan mahasiswa dapat melihat kembali notifikasi yang sudah dikirimkan oleh pihak sistem akad. Nah, selanjutnya kalau misalkan dalam pembahasan ini, saya pribadi akan meringkaskan dalam sebuah alur proses. Nah, yang dimana proses bisnis dimulai saat mahasiswa mengisi formulir, mengunggah dokumen, persyaratan, dan mengirimkan pengajuan cuti melalui sistem akademik. Setelah berkas diterima oleh sistem akad, pihak administrasi langsung melakukan pengecekan validasi berkas awal secara manual. Nah, jika berkas dinyatakan tidak valid oleh sistem, otomatis mengirimkan notifikasi penolakan dan proses pengajuan cuti langsung berakhir. Nah, yang ini ya. Nah, kalau misalkan berkasnya valid, dosen wali akan melakukan evaluasi terhadap aspek akademik dan alasan pengajuan cuti mahasiswa. Jika dosen wali menyetujui, pihak administrasi akan melakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan kelengkapan akhir
sebelum mencatat status cuti terakhir. Setelah lulus, cuti berhasil dicatat oleh administrasi, sistem AKHAD akan menerbitkan notifikasi persetujuan akhir kepada mahasiswa sebagai tanda proses selesai. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang selanjutnya ya, yakni identifikasi titik keputusan. Nah, di bagian kali ini saya mempunyai 3 gerbang keputusan gateway krusial yang menentukan jalannya alur pengajuan cuti mahasiswa ini. Nah, yang pertama valid. Nah, yang ini ya. Nah, yang berarti di dalam ini itu berisi tentang pengecekan oleh administrasi. Nah, jika ya, alur berlanjut ke tahap evaluasi akademik oleh dosen wali. Nah, jika pun tidak, alur dialihkan ke notifikasi tolak awal dan proses berakhir. Nah, lanjut kita ke bagian setuju. Nah, yang ini ya. Nah, yang dimana evaluasi ini oleh dosen wali secara langsung, yang dimana jika ya, alur berlanjut ke verifikasi lanjutan oleh pihak administrasi. Nah, jika pun tidak, alur akan dialihkan ke notifikasi tolak dosen dan proses akhir. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang ini terakhir yaitu lengkap, yang dimana verifikasi lanjutannya oleh bagian administrasi. Nah, jika status menunjukkan ya, alur akan berlanjut ke pencatatan status cuti dan penerbitan notifikasi. Setuju akhir. Nah, jika yang ini tuh akan lanjut ke bagian disetujui. Jika pun tidak, alur akan dialihkan ke notifikasi tolak akhir dan proses pun berakhir. Nah, paling dari itu cukupkan dari penjelasan proses pengajuan cuti mahasiswa oleh saya pribadi. Mungkin video selanjutnya saya akan menerbitkannya lebih awal. Baik, dicukupkan dari saya sekian. See you next video.